Israel coba ganggu Indonesia, rumah sakit dibom Zionis. Netanyahu terbukti melakukan kejahatan kemanusiaan. ICC perintahkan PM Israel ditangkap. Terungkap alasan Amerika tidak bisa menentang Israel. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini. Di laman berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Rumah sakit Indonesia di Gaza terkena serangan pasukan Israel sehingga menyebabkan listrik padam. Mereka mengancam akan membunuh, menghancurkan, dan menangkap orang-orang yang tetap berada di rumah sakit. Pasukan Israel kembali membombardir Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina, Sabtu 19 Oktober 2024. Direktur RS Indonesia Marwan Al-Sultan mengatakan, lantai atas Rumah Sakit Indonesia terkena serangan sehingga menyebabkan listrik padam. Dia mengatakan di RS ada sekitar 40 pasien dan 15 staf medis yang semuanya berada dalam bahaya. Wakil Menteri Kesehatan Gaza Yosef Abu Riz juga mengatakan serangan Israel mengenai lantai atas RS Indonesia. Ia juga mengaku mendengar suara tembakan keras selama panggilan berlangsung. Assalamualaikum, I'm Dr. Marwan Al-Sultan, Director of the Indonesia Hospital. Since mid of the night, the Indonesia Hospital exposed to attack by the Israeli forces, and they attacked the second and third floor. Now we have 40 patients, 30 of them they are injured patients. There is some of the patients, they are very serious and they need oxygen and they need a critical care. So the light, electricity is off since midnight, and the medical staff, they cannot make the generator on because of the a lot of attack and a lot of danger. So we are calling you to make the medical staff and the hospital safe. Please, our brother and sister, all the humanitarian societies, urgent call just to please help our medical staff and the injured people. Dia bercerita saat insiden berlangsung, staf dan pasien yang ada di RS Indonesia panik. Sekelompok orang yang mengungsi di bagian depan gerbang rumah sakit juga menjadi sasaran Israel. Selain menjadi sasaran Israel, dia mengatakan RS Indonesia saat ini padam karena tak ada aliran listrik. Sejak awal Oktober, Israel gencar menyerang dan mengepung Gaza Utara, termasuk membombardir fasilitas medis. Israel telah memperingatkan 3 rumah sakit untuk mengevakuasi staf dan pasien. Mereka mengancam akan membunuh, menghancurkan, dan menangkap orang-orang yang tetap berada di rumah sakit. Sejak meluncurkan agresi di Palestina, Israel kerap menggempur fasilitas kesehatan dengan dalih menjadi markas Hamas. Namun tuduhan itu tak disertai bukti dan hanya membuat warga sipil menderita, bahkan kehilangan nyawa. Agresi Israel di Palestina menyebabkan 42.500 orang meninggal dan jutaan orang terusir dari rumah sendiri. Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil. Serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional. Semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri masih hilang kontak dengan 3 orang warga negara Indonesia yang menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia. Saya sendiri telah menghubungi UNRWA di Gaza untuk menanyakan situasi Rumah Sakit Indonesia dan memperoleh jawaban bahwa UNRWA juga tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun di Rumah Sakit Indonesia saat ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tadi malam terjadi pemboman lagi di area sekitar Rumah Sakit Indonesia, tepatnya di daerah Tali Za'atar. Jarak ini berdekatan sekali dengan tempat tinggal kami, yaitu Wisma Dr. Jose Rizal maupun dengan Rumah Sakit Indonesia. Dan di atas saya juga sudah ada plafon yang tadi malam runtuh akibat serangan bom Zionis Israel. Dan Rumah Sakit Indonesia ini memang sudah terdiri dari 4 lantai, sehingga perlu diketahui tercatat lebih dari 3.000 warga Palestina yang mengungsi ke Rumah Sakit Indonesia, sehingga ketika tadi malam kejadian memang masyarakat memadati tangga-tangga. Masyarakat yang ada di lantai 4, lantai 3 dan lantai 2 mereka memadati tangga untuk turun ke lantai dasar karena serangan bom yang ada di sekitar Rumah Sakit Indonesia sangat-sangat dahsyat. Dan tadi malam juga banyak sekali korban luka-luka yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia. Dan banyak dari mereka adalah anak-anak dan juga wanita yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia. Dan juga di atas kami juga sudah ada plafon yang juga ikut runtuh akibat serangan bom Zionis Israel. Dan memang ini adalah pertama kalinya kami merasakan bom yang sangat kuat, di mana memang ketika kami menggambarkan di area Rumah Sakit Indonesia banyak sekali terjadi pemboman-pemboman yang ada di sekitar Rumah Sakit Indonesia. Rumah Sakit Indonesia biasanya hanya mengayun ke kanan dan ke kiri karena akibat dentuman bom yang sangat keras. Namun tadi malam dentuman bom yang sangat keras itu sampai membuat bangunan rumah sakit itu terangkat berkali-kali. Dan tadi malam juga warga yang mengungsi di area Rumah Sakit Indonesia, mereka semuanya masuk ke dalam area Rumah Sakit Indonesia karena memang tadi malam juga banyak besi-besi ataupun benda-benda lain yang masuk ke area Rumah Sakit Indonesia. Bahkan kami juga melihat besi yang berukuran sekitar 10 cm atau sampai 15 cm yang memang terpental masuk ke area di dalam Rumah Sakit Indonesia. Dan memang besi tersebut sangat-sangatlah berbahaya, di mana ketika serangan terjadi, besi itu mental ke dalam Rumah Sakit Indonesia itu dengan kecepatan yang sangat cepat dan juga panas, sehingga jika memang ada warga yang mereka terkena besi pentalan tersebut, bisa kemungkinan besar mereka akan mengalami luka-luka bahkan meninggal. Memang kejadian semalam pada Kamis 9 November 2023 pada jam 6 malam waktu setempat. Demikian laporan kami tim relawan Mercy langsung dari Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC resmi mengajukan surat perintah penangkapan ke Perdana Menteri atau PM Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Keduanya melakukan tindakan yang menyebabkan kelaparan, pembunuhan yang disengaja, dan pemusnahan. Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC resmi mengajukan surat perintah penangkapan ke Perdana Menteri atau PM Israel Benjamin Netanyahu. Jaksa Karim Khan mengatakan tak hanya Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant juga akan masuk ke daftar buruan. Keduanya melakukan tindakan yang menyebabkan kelaparan, pembunuhan yang disengaja, dan pemusnahan. Hal ini terkait perang Israel di Gaza, Palestina. Selain Netanyahu dan Gallant, ICC juga mengajukan surat penangkapan untuk pemimpin Hamas. Mereka yakni pemimpin gerakan tersebut di Gaza, Yahya Sinwar, lalu pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, dan ahli strategi militernya, Muhammad Deif. Sebenarnya, tidak hanya urusan Israel dan Palestina, ICC juga pernah mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada pejabat tinggi negara. Berikut ulasannya. 1. Presiden Rusia, Vladimir Putin. ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin pada Maret 2023.
Mahkamah menuduhnya melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi ratusan anak dari Ukraina secara ilegal. Kremlin menyebut tindakan tersebut tidak ada artinya dan berulang kali membantah tuduhan bahwa pasukannya telah melakukan kekejaman selama invasi terhadap negara tetangganya. 2. Mantan Presiden Sudan Omar Bashir. ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Omar al-Bashir pada tahun 2009, menuduhnya mendalangi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di wilayah Darfur, Sudan, di mana diperkirakan 300.000 orang terbunuh dan lebih dari 2 juta orang mengungsi. Bashir dan beberapa sekutunya dipenjara di Sudan setelah pemberontakan rakyat pada tahun 2019, tetapi tidak pernah dikirim ke Den Haag. Pihak militer mengatakan mantan diktator itu dipindahkan dari penjara ke rumah sakit militer pada bulan April tahun lalu. 3. Panglima Perang Uganda Joseph Kony. Joseph Kony selaku pendiri dan pemimpin Lord Resistance Army atau LRA adalah buronan terlama di ICC. Untuk diketahui, surat perintah penangkapan dikeluarkan untuknya pada tahun 2005. Pada saat itu, jaksa penuntut ingin menuntut Kony dengan 36 dakwaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini termasuk pembunuhan, pemerkosaan, penggunaan tentara anak-anak, perbudakan seksual, kawin paksa, dan kehamilan paksa. 4. Putra mantan pemimpin Libya, Saif al-Islam Gaddafi. ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap putra mantan Presiden Libya, Muammar Gaddafi pada tahun 2011 bersama ayahnya yang ditangkap dan ditembak pada bulan Oktober tahun itu. Beberapa hari setelah ayahnya terbunuh, Saif al-Islam Gaddafi ditangkap oleh pejuang dari Zintan, di mana dia tetap ditahan sampai dia dibebaskan berdasarkan Undang-Undang Amnesti pada tahun 2017. Anehnya, jaksa ICC saat ini Karim Khan adalah pengacara muda Gaddafi di ICC selama kurang lebih 1 tahun hingga mengundurkan diri pada tahun 2018. Khan menjadi jaksa utama ICC pada tahun 2021. Atau ICC alias Pengadilan Kriminal Internasional resmi mengeluarkan ajuan penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pengumuman tersebut disampaikan secara langsung oleh jaksa ICC Karim Khan melalui kanal resmi ICC pada Senin 20 Mei. PM Netanyahu beserta Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant akan didakwa atas tindakan kriminal berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against a civilian population. Tak hanya itu, ICC juga menelusuri jejak serangan 7 Oktober dan akan menangkap 3 orang pimpinan Hamas yang bertanggung jawab atas perang Israel dan Gaza. On the basis of evidence collected and examined and analyzed by my office, I have reasonable grounds to believe that 3 senior leaders of Hamas, Yahya Sinwar, Muhammad Daif, and Ismail Haniyeh, bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of Israel and the State of Palestine from at least the 7th of October 2023.
Melansir Reuters, PM Israel Benjamin Netanyahu pun menolak dengan keras pengumuman ICC tersebut dan mengklaim Hamas sebagai kelompok pembunuh massal utamanya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga menyebut sikap ICC tersebut keterlaluan dan bersumpah akan membela Israel selama proses hukum berlangsung. I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against a civilian population, as well as crimes against humanity of extermination and or murder, persecution, and allegations of crimes of committing other inhumane acts. My office submits that these individuals, through a common plan, have systematically deprived the civilian population of Gaza of objects indispensable to human survival. We have reached that conclusion based upon interviews with survivors, many eyewitnesses, experts, from satellite imagery, statements from Israeli officials, including the 2 individuals subject to the present application, as well as based upon several hundred authenticated videos, photographs, and audio recordings, many of which were taken and shared by victims and eyewitnesses themselves. My office charges Netanyahu and Gallant as co-perpetrators and as superiors in the commission of these alleged crimes. Israel, like all states, has the right to defend its population. It has every right to ensure the return of hostages that have been criminally and callously taken. Those rights, however, do not absolve Israel of its obligations to comply with international humanitarian law. Intentionally causing death, starvation, injury, and suffering to the civilian population, including so very many women and children, are criminal means to achieve military and political goals. That's what we allege. I have reasonable grounds to believe that 3 senior leaders of Hamas, Yahya Sinwar, Mohammed Daif, and Ismail Haniyeh, bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of Israel and the State of Palestine from at least the 7th of October 2023. Extermination as a crime against humanity. Murder as a crime against humanity and as a war crime. The taking of hostages as a war crime. Rape and other acts of sexual violence during captivity as crimes against humanity and as war crimes. Torture during captivity as a crime against humanity and as a war crime. Other inhumane acts during captivity as a crime against humanity. Cruel treatment during captivity as a war crime. And outrages upon personal dignity during captivity as a war crime. My office submits that there are reasonable grounds to believe that these 3 Hamas leaders are criminally responsible for the killing of Israeli civilians in attacks perpetrated by Hamas and other armed groups on the 7th of October 2023, the taking of hostages, and the other crimes alleged in our applications. My office also submits today that there are reasonable grounds to believe that hostages taken from Israel, taken from their homes, taken from their communities, have been kept in inhumane conditions, and that some have been subjected to horrendous sexual violence, including rape, while being held in captivity. Those who do not comply with the law should not complain later
when my office takes action based upon solid evidence. That day has come. Today we underline in the clearest possible fashion that international law and the laws of armed conflict apply to everyone. No foot soldier, no commander, no civilian leader, no one can act with impunity. Dukungan Amerika Serikat tak tergoyahkan terhadap Israel berakar pada dampak Perang Dunia II, Perang Dingin, dan pengaruh politik pro-Israel. Narasi tersebut tetap dipertahankan di tengah meningkatnya seruan Kongres AS yang menuntut sikap lebih keras terhadap Israel atas serangannya di Gaza. Itulah alasan Amerika tidak bisa menentang Israel. Dukungan Amerika Serikat atau AS yang tak tergoyahkan terhadap Israel berakar pada dampak Perang Dunia II, Perang Dingin, dan pengaruh politik pro-Israel. Ketika Israel menyerang Gaza pada 7 Oktober 2023, Presiden AS Joe Biden dan pemerintahannya tetap berpegang pada aturan yang sudah lama ada di Washington. Menyatakan dukungan tegas terhadap Israel dan haknya untuk mempertahankan diri dari serangan roket Hamas. Narasi tersebut tetap dipertahankan di tengah meningkatnya seruan di Kongres AS yang menuntut sikap lebih keras terhadap Israel atas serangannya di Gaza. Jadi, mengapa AS begitu teguh dalam mendukung Israel? Kapan AS mulai mendukung Israel? Berawal dari Presiden AS Harry Truman tahun 1945 sampai 1953 sebagai pemimpin dunia pertama yang mengakui Israel ketika negara itu didirikan pada tahun 1948. Lantas, mengapa Truman dengan cepat mengakui Israel? Sebagian karena ikatan pribadi. Mantan mitra bisnis Truman, Edward Jacobson, memainkan peran penting dalam meletakkan dasar bagi AS untuk mengakui Israel sebagai sebuah negara. Namun, ada juga pertimbangan strategis yang mendorong keputusan tersebut. Apa pertaruhan strategisnya saat itu? Hal ini terjadi tepat setelah Perang Dunia II ketika dimulainya Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet mulai terjadi. Timur Tengah menjadi wilayah dengan cadangan minyak dan jalur perairannya yang strategis merupakan medan pertempuran utama untuk mendapatkan pengaruh hegemonik kedua negara adidaya. Amerika mengambil alih kekuatan Eropa yang sangat lemah sebagai perantara kekuatan utama Barat di Timur Tengah. Meski demikian, dukungan AS terhadap Israel saat itu belum mutlak. Jadi, kapan AS mulai mendukung total Israel? Hal ini sebagian disebabkan oleh perang yang terjadi setelah 1967, ketika Israel mengalahkan pasukan Mesir, Suriah, dan Yordania dan menduduki seluruh wilayah Palestina serta beberapa wilayah di Suriah dan Mesir. Sejak itu, AS telah bertindak tegas untuk mendukung superioritas militer Israel di kawasan dan mencegah tindakan permusuhan yang dilakukan negara-negara Arab. Apakah ada perkembangan lain yang berperan? Ada juga Perang 1973 yang berakhir dengan kekalahan Mesir dan Suriah dari Israel. Salah satu upaya untuk membuat perpecahan antara Mesir dan Suriah dan menggagalkan pengaruh Soviet di sana
AS memanfaatkan dampak perang pada 1973 untuk meletakkan dasar bagi perjanjian perdamaian antara Israel dan Mesir yang akhirnya disepakati pada 1979. Apakah hal ini mempengaruhi bantuan AS kepada Israel? Israel adalah penerima kumulatif bantuan luar negeri AS terbesar pada era pasca Perang Dunia II. Pada 2016, Presiden Barack Obama menandatangani perjanjian pertahanan dengan Israel yang menyediakan 38 miliar US dollar dukungan militer AS selama 10 tahun, termasuk pendanaan untuk sistem pertahanan rudal Iron Dome. Meski demikian, sebenarnya Israel tidak membutuhkan bantuan. Ini adalah negara berpenghasilan tinggi dengan sektor teknologi tinggi yang berkembang pesat. Bagaimana dukungan warga AS terhadap Israel? Opini publik Amerika sudah lama cenderung berpihak pada Israel, sebagian terutama karena negara Zionis itu mempunyai humas yang unggul. Terjadinya aksi kekerasan yang dilakukan kelompok pro-Palestina seperti pembantaian di Olimpiade Munchen, Jerman pada 1972 yang menewaskan 11 atlet Israel membangkitkan simpati warga AS terhadap Israel. Apakah simpati itu tetap berlanjut? Kini semakin banyak orang Amerika yang mendukung perjuangan Palestina menurut survei tahunan yang dilakukan oleh Gallup. Jajak pendapat menemukan bahwa 25% warga AS lebih bersimpati terhadap warga Palestina, peningkatan sebesar 2 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya dan 6 poin persentase lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Namun demikian, Israel masih memegang kendali lebih besar dalam opini publik AS. Jajak pendapat Gallup yang sama menunjukkan bahwa 58% warga AS lebih bersimpati terhadap Israel, sementara 75% warga AS menilai Israel lebih baik. Bagaimana dengan pengaruh dalam dolar? Kelompok kepentingan pro-Israel menyumbangkan jutaan dolar kepada kandidat politik federal AS. Selama kampanye tahun 2020, kelompok pro-Israel menyumbangkan 30,95 juta US dollar, dengan 63% disumbangkan ke Partai Demokrat, 36% ke Partai Republik. Jumlah tersebut 2 kali lipat dari jumlah yang mereka sumbangkan selama kampanye tahun 2016 menurut OpenSecret.org.
Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.